Janganlah kalian berpindah dari dasar itu. Bertahanlah, karena kabar baik itu sedang disebarkan ke semua daerah di dunia ini. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan kitab Kolose dengan tema Pertobatan Orang Kolose. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Kolose pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Memang sebelum mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah dan kita selalu memusuhi Dia dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Tetapi sekarang, Yesus sudah menjadi pengantara sehingga kita berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi sewaktu Yesus dalam keadaan sebagai manusia, mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita. Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa noda, seakan tidak pernah berbuat dosa. Kesucian itu akan terus berlaku bagi kita asalkan kita tetap percaya pada kabar baik yang sudah kita terima. Kabar itulah dasar dari semua yang kita harapkan. Janganlah kalian berpindah dari dasar itu. Bertahanlah, karena kabar baik itu sedang disebarkan ke semua daerah di dunia ini. Dan saya, Paulus, sudah ditugaskan untuk memberitakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan dalam pelajaran sebelumnya bahwa Paulus sedang menggambarkan keutamaan ataupun keunggulan Kristus di dalam Kolose 1 ayat 13-20 yang sudah kita bahas pada episode yang lalu. Poin terakhir yang dibuat oleh Paulus adalah bahwa Yesus adalah pendamai segala sesuatu. Sama seperti yang sudah kita baca di dalam Kolose 1 ayat 20. Sebagai contoh, Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa mereka juga telah didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Dalam studi refleksi Biblika kali ini, kita akan memeriksa pertobatan orang Kolose. Seperti yang dijelaskan dalam bagian ini, dengan tujuan untuk memahami dan menghargai rekonsiliasi kita sendiri dengan Tuhan. Yang pertama, pertobatan orang Kolose, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum pertobatan mereka, Paulus mengatakan mereka adalah bagaikan orang asing dan musuh. Kata asing berasal dari kata apalotrio, yang artinya mengasingkan, dikucilkan dari persekutuan dan keintiman seseorang. Kata musuh berasal dari kata etros, yang menjelaskan mengenai benci, najis, bermusuhan, membenci, dan menentang orang lain. Digunakan manusia sebagai permusuhan dengan Tuhan oleh dosa mereka. Mengapa mereka seperti ini? Karena baik dalam pikiran maupun perbuatan mereka adalah orang berdosa. Seperti yang ditulis Paulus, musuh dalam pikiranmu karena perbuatan jahat. Namun sekarang mereka berekonsiliasi. Bagaimana bisa? Dua hal disebutkan dalam konteks sebelumnya. Di ayat 20, Paulus menyebutkan darah salibnya. Sekarang di ayat 21-22, Paulus mengatakan bahwa mereka telah diperdamaikan dalam tubuh dagingnya melalui kematian. Kedua frase ini menekankan bahwa Yesus menderita dalam daging, sesuatu yang disangkal oleh sebagian orang pada masa itu.
Perhatikan 2 Yohanes 1 ayat 7, Ibrani 2 ayat 9 dan ayat 14. Melalui persembahan tubuh dan darah Yesus, mereka kini diperdamaikan, dibawa kembali kepada Allah. Mereka sekarang disajikan kepada Allah sebagai kudus, disucikan, dipisahkan untuk dipakai oleh Tuhan, tanpa celah, tanpa merasa bersalah atas apapun yang patut disalahkan. Tidak tercelah, tidak bersalah atas apapun yang dapat dimintai pertanggungan jawab. Tidak tercelah, tidak tertuduh, tidak bercacat. Perhatikan bahwa kondisi yang luar biasa ini adalah bagaimana Tuhan memandang mereka di hadapannya. Rekonsiliasi mereka dengan Tuhan dan kondisi tinggi berlanjut jika mereka terus bertekun dalam iman. Mereka tetap membumi dan teguh. Mereka tidak menjauh dari pengharapan Injil bahwa mereka adalah pendosa berat, musuh dan terasing dari Tuhan. Namun mereka telah diperdamaikan dengan Tuhan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, demikianlah mereka sekarang suci, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Tetapi rekonsiliasi mereka tampak bersyarat, bergantung pada kesetiaan dan harapan mereka yang terus berlanjut. Sekarang, mari kita buat beberapa observasi dan aplikasi. Kondisi orang Kolose sebelum rekonsiliasi tidak unik. Mereka adalah orang berdosa yang jahat, musuh dan terasing dari Tuhan. Begitu juga dan kita semua. Siapapun yang berpikir sebaliknya tidak mengetahui tentang kedahsyatan dosa. Inilah kekudusan dan keadilan yang mengagumkan yang dituntut dari karakter Tuhan. Untuk lebih memahami bagaimana pertentangan dosa dan kekudusan Tuhan, pertimbangkan apa yang akan dilakukan satu dosa. Membuat kita bersalah seolah-olah kita telah melanggar seluruh hukum. Ingatlah bahwa sekalipun kamu menaati seluruh hukum Taurat tetapi lupa melakukan satu peraturan kecil di dalamnya, berarti kamu sudah melanggar seluruh hukum Taurat itu dan layak dihukum Allah. Karena hukum Taurat diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Yakobus 2 ayat 10. Pertimbangkan harga yang diperlukan untuk menebus kita dari dosa, yakni kematian anak terkasih Allah. Renungkan kata-kata kesedihan yang diucapkan oleh Yesus saat dia menanggung dosa kita di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Rekonsiliasi kita dengan Allah hanya mungkin melalui kematian Yesus di kayu salib. Perbuatan baik tidak dapat mendamaikan kita kembali dengan Tuhan, seperti pergi ke gereja, tindakan belas kasihan dan kebaikan. Jika demikian, maka Cornelius akan diselamatkan oleh amal perbuatannya, karena dia pasti adalah orang baik. Perhatikan Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Tetapi seperti yang diceritakan oleh Petrus, malaikat itu mengatakan kepada Cornelius bahwa ia masih perlu meminta Petrus untuk mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan untuk diselamatkan. Kisah Para Rasul 11 ayat 13 sampai 14. Meskipun perbuatan baik sangat penting sebagai murid Yesus Kristus, intinya adalah kita dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 9. Hanya darah salibnya yang dapat menyucikan kita dari dosa. Pertanyaan krusial kemudian adalah bagaimana seseorang dapat memperoleh manfaat dari darah Yesus? Pada awalnya, melalui iman yang bertobat ketika kita dibaptis di dalam Kristus. Karena dalam baptisan kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya. Dan dalam baptisan kita berpakaian ataupun mengenakan Kristus. Jadi bersatu dengan Kristus dan mengenakan Dia, kita menikmati semua berkat rohani yang ditemukan dengan berada di dalam Dia, termasuk penebusan melalui darahnya. Kemudian sesuai kebutuhan, kita memiliki akses ke darah Yesus melalui pertobatan dan doa. Hanya dengan cara ini kita dapat menjadi kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Rekonsiliasi kita, Paulus menekankan bahwa kita harus bertahan dalam iman yang meliputi menjadi berpegang teguh sehingga sampai kepada tindak lanjutnya, tidak menjauh dari pengharapan Injil yang dapat terjadi melalui
kesalahan atau doktrin yang salah seperti yang tercatat di dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hendaklah kalian berhati-hati. Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kalian tidak lagi percaya penuh kepada ajaran benar yang sudah kalian pegang dengan teguh. Percobaan untuk berbuat dosa, sebagaimana dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Sungguh kasihan apabila seseorang sudah mulai lepas dari berbagai kejahatan dunia karena dia baru mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Lalu dia terjerat lagi dan dikuasai oleh dosa. Maka keadaannya menjadi lebih buruk daripada sebelum dia percaya kepada Yesus. Lebih baik kalau dia belum pernah mengetahui ajaran benar dari Allah, daripada sudah mengetahui ajaran itu tetapi menolaknya. Bagi orang seperti itu, tepat sekali dua peribahasa ini. Anjing yang muntah memakan muntahnya lagi, dan babi yang sudah dimandikan bersih-bersih kembali berkubang di lumpur. Ujian dan kesulitan dalam hidup sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 10. Janganlah takut terhadap penderitaan yang akan segera kalian alami. Iblis akan mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi kalian sehingga beberapa anggota kalian ditangkap dan dipenjarakan. Semuanya itu terjadi untuk menguji kesetiaanmu kepadaku. Kamu semua akan mengalami penderitaan yang berat selama 10 hari. Teruslah setia sekalipun kamu harus mati. Sesudah itu aku akan memberikan kepadamu mahkota kemenangan pada waktu kamu masuk ke surga untuk hidup selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, apa yang telah kita pelajari dari pertobatan orang Kolose? Pertama, pengingat bagi mereka yang beragama Kristen dari tempat mereka dulu berada, berkat yang sekarang mereka nikmati di dalam Kristus, kebutuhan untuk tetap setia sampai akhir. Tapi juga pelajaran bagi mereka yang bukan orang Kristen, menunjukkan di mana mereka berada sekarang dalam dosa-dosa mereka, sebagaimana Tuhan memandang mereka, mengungkapkan di mana mereka dapat berada jika mereka mau menanggapi sehingga mendapat manfaat dari berkat kematian Yesus di kayu salib. Bahwa menjadi seorang Kristen akan membutuhkan ketabahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di pihak mereka. Kita tetap dengan pengamatan tentang komentar Paulus tentang Injil yang bahkan pada zamannya diberitakan kepada semua makhluk di bawah langit. Kolose 1 ayat 23. Dalam pelajaran ini, saya telah membagikan dasar-dasar Injil kepada setiap orang yang menerima pelajaran ini. Sudahkah kita menaati Injil? Jika tidak, mengapa tidak mulai dari sekarang? Ingatlah bahwa Yesus yang berkata, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dia yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi dia yang tidak percaya akan dihukum." Markus 16 ayat 15 sampai 16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya sebagaimana perjalanan pertobatan orang-orang di Kolose itu boleh menjadi suatu kesaksian yang hidup, demikianlah setiap diri kita yang sudah bertobat karena pemberitaan Injil boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.